Saudara Oto, kalau Anda merasa benar sebagai Jokowi, bawa saja ijazah Jokowi ke sini. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menduga Presiden bukan Jokowi pribadi. Izin yang mulia. Tolong dicatat itu, Anda Izin yang mulia. Keberatan Pak Oto, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Saudara Oto, kalau Anda merasa benar sebagai Jokowi, bawa saja ijazah Jokowi ke sini. Ini suatu contoh buruk dan gambaran peradilan dan hancurnya marwah hakim terlihat sekali berpihak. Saat di persidangan kasus ijazah palsu Jokowi, tiba-tiba kuasa hukum dari pihak Jokowi menandatangani sepihak atas kemauan hakim tanpa melibatkan penggugat. Begitulah jika rakyat melawan kekuasaan, sekalipun menurut kita benar. Hakim pun takut dan berpihak. Gemuruh penonton menyoraki hakim. Begitu rendahnya marwah peradilan, pengunjung dengan bebasnya bersorak bagaikan seperti ramenya di pasar. Simak baik-baik video ini, begitu malunya hakim terus disoraki penonton. Saya protes ini yang mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju, nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan yang mulia. Ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? Sudah nggak bisa, saudara. Nggak bisa, siapa bilang nggak bisa? Yang mulia ini, aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan itu. Nggak boleh yang mulia. Tapi kalau mengapa kok sebagai yang mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, harus disiplin, harus profesional, harus jujur, harus benar. Kenapa yang mulia berpihak? Termasuk tuh si Oto tuh, sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu dia? Betul. Saudara Oto, kalau Anda merasa benar sebagai Jokowi, bawa saja ijazah Jokowi ke sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum sudah ketahui. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Balas saja sekarang. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, selesai kasus, tutup. Yang mulia, Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Kepada sobat saya baru digugat sebagai pribadi sekarang ini. Sebelum perkara itu Anda menggugat sebagai presiden. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menduga Presiden bukan Jokowi pribadi. Izin yang mulia. Tolong dicatat itu, Anda Izin yang mulia. Keberatan Pak Oto, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Jika Anda tidak Anda setuju, harus bedakan pribadi dengan presiden. kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan sehingga yang mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami nggak ada masalah. Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum Itu tidak benar. Saya tidak mau itu dinyatakan dalam persidangan ini. nggak ada urusannya. Tidak benar. Sekarang Anda nggak bisa Buktikan bedain. aja gugatan Anda di persidangan ini melalui ikor. Silakan aja. Saya bubar, saya bisa buktikan kenapa pakai ekor. Saudara Oto, kalau Anda merasa benar sebagai Jokowi, bawa saja ijazah Jokowi ke sini. Lebih baik dibuktikan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di
Surakarta, sehingga sudah ada korban 1 sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Maka Jokowi tidak pernah hadir. Itu yang kami harapkan. Yang mulia, saya protes ini yang mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan yang mulia. Ya, nanti kita Nggak boleh begini. Ya, nanti kita atur. Ya. Yang mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? Sudah nggak bisa, saudara. Kok nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Yang mulia ini, bagaimana yang mulia kau memaksakan? Ya, ini dasar. Agung tentang ekor. Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan itu. Nggak boleh yang mulia. Kami tolak. Mengapa kok sebagai yang mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, harus disiplin, harus profesional, harus jujur, harus benar. Kenapa yang mulia berpihak? Yang mulia tahu persis kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung. Dengar Pak, diam. Perma itu di bawah undang-undang yang mulia. Masa pelajaran sedasar gitu aja nggak paham. Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang bertarung di sini. Ya bisa. Secara intelektual, adu hukum. Ya, tetap acaranya dengan ekor. Ya. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Ya, Enak aja, nggak bisa. Harus sidang yang mulia. coba lihat penggugat ya, penggugat coba dengar baik-baik dulu penggugat. Kita ini kan memahami semua hukum acara. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Ini hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Kenapa dia setuju yang mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia. Semua ini menguntungkan dia. Jadi Kemarin nggak ada gitu. Janji yang mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Iya. Ini sesuai hukum acaranya di Iya, sini. tapi tidak dengan ekor. Ya, nggak bisa. Ya. Kok tidak bisa? Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR 1 pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Ya. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 Ya. tahun 2009 pasal 2 ayat 4 Ya. sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Ya, nggak ada. Nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Perdata kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Ya. Prinsipal juga tidak sepakat. Ya. Oke lah. Jadi sekarang acaranya Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara, bawa ke sini, itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain, itu ada hadir tuh, yang dari UI hadir tuh. jadi kan Dia ngerti hukum acara Bapak. Dia punya hak hukum. Ya. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang mulia sudah berpihak. Ini tolong, prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa yang mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Kan di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Ya. Jadi tolong dipahami hukum acaranya ini kan sekarang masuk ke jawaban.
saya jawaban aja. Hukum acara itu, jawaban itu aturannya dari Perma. Yang kata dibilang pakai ekor, itu di bawah undang-undang. Dan kalaupun berlaku pada undang-undang, dia di bawah undang-undang dasar. Pasal 27 ayat 1 tadi saya sudah sebut. Kita ini berkesamaan kedudukannya. Nggak ada urusan Jokowi presiden. Berkesamaan kedudukannya tanpa kecuali. Oke, sudah di situ ya, sudah di situ. Sekarang kita melangkah ke jawaban, ya. Saya tinggalkan perdebatan. Kok enak aja begitu ya Mulia? Kemarin Ini berarti benar bahwa Yang Mulia sudah menjalankan bonum commune hominis, yaitu hukum yang menyenangkan penguasa. Anda tidak menjalankan azas audi alteram partem, yaitu azas yang mendengarkan kedua belah pihak. Ya, kita ikuti. Yang Mulia, kita kan semua belajar hukum. Tidak serta-merta ekor itu harus berlaku. Tidak serta-merta. Apa logikanya? Tergantung kebutuhan. Dalam konteks COVID kita terima. Tapi kita lagi nggak ada masalah COVID, nggak ada virus. Yang ada virus ketakutan, virus kekuasaan. Jadi saya Ini musyrik dari segi Islam. Tidak boleh takut kepada manusia. ini sudah jadi undang-undang, Pak, sudah jadi aturan. Iya Pak Yul, tapi yang Mulia jangan berpihak begitu dong. Bukan berpihak. Kenapa maksud dia diterima, maksud saya tidak? Ya. Jadi, advokat itu sebenarnya orang-orang yang berpikir. Apa yang dipikirkannya adalah membela keadilan, ya kan? Nah, tetapi apa yang terjadi sekarang? Prosesnya kan tidak seperti itu lagi. Karena ukuran sukses seseorang sekarang ini sudah menjadi uang. Padahal sebenarnya ukuran sukses seseorang itu bukan uang, tetapi adalah bagaimana dia bisa memastikan hukum berjalan dengan semestinya. Untuk memastikan kesuksesan seseorang itu bukan karena uang, tapi bagaimana menjalankan hukum dengan keadilan. Kata Prof. Uto seperti itu ya. Dan tadi kita sudah menyimak persidangan yang sangat lengkap tadi ya. Kita bisa tahu bagaimana isi persidangan tadi ya. Kalau saya lihat, ini saya tertarik sekali dan persidangan ini memang sangat menarik sekali ya. Jadi kita bisa menilai bahwa hakim ini berpihak atau tidak ya terhadap tergugat ya, karena tergugat itu kita tahu siapa, yaitu Presiden Jokowi yang dipermasalahkan, yaitu ijazahnya diduga palsu sehingga digugat di pengadilan, yaitu gugatan perdata ya. Tapi sidang tadi itu simbol atau suatu contoh buat kita, yaitu adalah peradilan yang sangat buruk sekali dan itu sangat memalukan tentunya ya. Karena tidak ada marwahnya sama sekali, sehingga penonton bersorak-sorai rame seperti di pasar malam. Dan beberapa teriakan-teriakan pun tidak dihiraukan sama sekali oleh hakim. Padahal seharusnya hakim memberikan peringatan terhadap penonton ya. Penonton harusnya disuruh keluar dan hakim harus tegas karena persidangan itu harus benar-benar sakral ya, dan tidak ada yang boleh berteriak karena itu sama saja menghina persidangan ya. Hakim adalah wakil Tuhan dijuluki di dunia ini, dan merekalah hakimlah yang bisa memutus. Tidak ada selain hakim yang memutus di persidangan. Harusnya hakim juga bisa penuh wewenangnya di persidangan, karena memang hakim itu sangat penuh wewenangnya di peradilan atau di persidangan ya. Akan tetapi kita bisa lihat hakim pun didebat beberapa kali oleh penggugat ya, itu tim TPUA yang menggugat, yaitu menggugat ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Hakim pun terdiam, bahkan dikata-katain hakim tidak netral, tidak adil, dan hakim berpihak dikata-katain seperti itu. Akan tetapi hakim tidak bisa berkata-kata, bahkan tidak menjawab sedikit pun ya. Jadi ini suatu hal yang sangat-sangat menarik sekali tentunya. Kita sudah menikmati sajian tontonan video yang sangat-sangat luar biasa. Peradilan ini seakan-akan tidak ada harganya ternyata ya di mata masyarakat, di mata penonton, sehingga penonton bisa teriak-teriak seenaknya. Seharusnya hakim tidak boleh seperti itu. Hakim itu tidak boleh membiarkan persidangan itu sampai riuh, apalagi bersorak-sorai ya, seperti itu. Dan tadi kita bisa lihat beberapa
menit atau beberapa detik ya tadi ya, video yang memperlihatkan kita ada yang selaku tergugat itu menandatangani atau bertanda tangan atas kemauan hakim. Itu pun secara sepihak ya, tidak melibatkan penggugat ya, tentunya itu sangat-sangat menyalahi prosedur tentunya seperti itu ya. Dan saat tanda tangan untuk kesepakatan itu pun pihak penggugat tidak sepakat dan hanya ditandatangani oleh tergugat. Tentunya itu hal yang sangat luar biasa ya teman-teman ya.